Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam satu prinsip dari Dale Carnegie dari buku How to Win Friends and Influence People. Yang mana nih? Tunjukkan rasa hormat pada pendapat orang lain. Jangan pernah bilang Anda salah. Iya. Yang itu. Kedengarannya gampang ya, tapi prakteknya lumayan menantang. Betul. Makanya kita mau bedah bareng. Kenapa sih kok rasanya gatel banget pengen langsung bilang orang salah? Apalagi kalau kita udah yakin seyakin-yakinnya kita benar. Padahal, coba pikirin deh. Theodore Roosevelt, tokoh hebat gitu kan. Dia pernah ngaku loh, kalau dia bisa bener 75% aja, itu udah pencapaian luar biasa buat dia. Wow, 75% aja udah hebat ya. Kalau dia aja gitu, gimana kita ya? Seringkali kita mungkin nggak nyampe segitu kali ya. Tatapan mata, atau gestur gitu ya. Itu kayak jeder, pukulan telak buat ego orang. Iya, langsung ke harga diri ya. Kecerdasan, penilaian dia, kebanggaan dia, semuanya kena. Persis. Dan hasilnya, ya dia pasti ngelawan. Bukannya mikir, oh iya bener juga ya. Malah jadi makin keras kepala mempertahankan pendapatnya. Bukan keterbukaan yang didapat. Ini nyambung sama yang dibilang James Harvey Robinson itu ya, di buku The Mind in the Making. Nah, itu dia. Robinson bilang, kita ini mungkin gampang aja berubah pikiran, diam-diam gitu. Tapi begitu ada yang nunjuk hidung bilang, Anda salah. Wah, kita bakal bela pendapat kita mati-matian. Bukan karena idenya lagi ya, tapi lebih ke... Harga diri kita, ego kita yang merasa terancam. Kata milikku itu loh, opiniku, keyakinanku, itu personal banget. Makanya kita pertahanin. Oke. Pantesan orang bijak kayak Alexander Pope bilang, ajari manusia seolah kamu nggak ngajarin mereka. Atau Galileo, kamu nggak bisa ngajarin seseorang apapun. Kamu cuma bisa bantu dia nemuin itu dalam dirinya sendiri. Betul, jadi bukan ngasih tahu tapi lebih ke memfasilitasi penemuan gitu ya. Membuka pintu, bukan mendobraknya. Oke, kalau gitu caranya gimana dong? Kalau nggak boleh bilang salah, terus kita mesti gimana? Carnegie punya triknya kan? Iya, dia ngasih semacam frasa ajaib gitu. Bunyinya kurang lebih gini. Wah, saya tadinya mikirnya beda nih, tapi ya bisa aja saya salah. Saya juga sering kok salah. Kalau memang saya keliru, saya malah pengen diluruskan. Yuk coba kita lihat faktanya bareng-bareng. Kedengarannya sederhana banget ya, tapi kok bisa efektif? Justru itu kekuatannya. Kalimat itu langsung melucuti pertahanan lawan bicara. Dia nggak merasa diserang. Contohnya si Harold Reinke, yang dealer mobil itu. Oh iya, yang pelanggannya marah-marah itu ya? Betul. Alih-alih bela diri atau nyalahin balik, Reinke malah bilang, kami mungkin udah bikin kesalahan di sini. Saya pengen tahu persis apa masalahnya dari sudut pandang Anda. Terus gimana hasilnya? Langsung reda amarah pelanggannya. Argumen berhenti seketika. Mereka jadi bisa ngobrol baik-baik, cari solusi bareng. Dari yang tadinya mau konfrontasi, jadi kolaborasi. Itu kan perubahan yang drastis banget. Wah, menarik. Tapi ini bukan berarti kita harus selalu setuju atau jadi nggak punya pendirian kan? Nah, ini poin penting. Sama sekali bukan itu maksudnya. Ini lebih ke soal taktik komunikasi, diplomasi. Dan yang penting, ada keinginan tulus buat ngertiin dulu sudut pandang orang lain itu kayak gimana. Kayak Benjamin Franklin ya, dia kan dulu katanya ngeyel banget orangnya. Iya, dulu dia terkenal suka debat dogmatis. Terus ada teman Quakernya yang nasehatin dia, sejak itu Franklin mengubah total gayanya. Dia jadi hati-hati banget sama kata-kata. Gimana maksudnya hati-hati? Dia hindari kata-kata yang mutlak. Kayak pasti, jelas, tentu saja. Dia ganti pakai frasa kayak saya rasa, menurut pemahaman saya saat ini, begini tampaknya bagi saya. Dia juga berhenti langsung yang nggak orang lain. Dan itu bikin dia lebih berpengaruh? Jauh lebih berpengaruh. Orang jadi lebih mau dengerin dia karena dia nggak terkesan maksa atau menyerang. Ada contoh lain nggak selain Franklin? Ada. Contohnya R.V. Crowley, penjual kayu. Ini juga dari bukunya Carnegie. Dia ketemu inspektor kayu yang nolak kiriman kayu pinus putihnya. Padahal Crowley yakin banget kayunya udah sesuai standar. Wah, situasi sulit tuh. Terus Crowley ngapain? Debat soal standar? Justru enggak. Dia nggak debat. Dia malah nanya baik-baik ke inspektor itu. Dia bilang kira-kira gini, saya paham Anda ahlinya di sini. Bisa tolong jelaskan ke saya kenapa ya kayu ini dianggap nggak memenuhi syarat? Saya pengen belajar biar pengiriman saya selanjutnya bisa sesuai dengan apa yang Anda inginkan.
Oh, dia malah minta diajarin ya? Iya, pendekatan kooperatif gitu. Hasilnya, inspektor itu merasa dihargai keahliannya. Dia jadi lebih santai, terus dia jelasin alasannya. Pas lagi ngejelasin itu dia malah sadar sendiri kalau standarnya memang ngebolehin kayu jenis itu. Loh, jadi malah inspektur itu yang sadar dia keliru. Betul, dan Crowley menang tanpa perlu sekalipun bilang si inspektor salah. Dinamikanya berubah total dari tegang jadi kerjasama. Wow. Jadi intinya, mengganti konfrontasi dengan rasa ingin tahu dan respek ya? Tepat sekali. Tanya kenapa orang berpikir begitu, atau akui kemungkinan kita yang salah. Itu ngebuka ruang dialog yang sehat. Orang jadi lebih mau nimbang-nimbang lagi pandangannya, kalau nggak merasa diserang duluan. Ini benar-benar bukan cuma soal sopan santun ya, tapi psikologi persuasi yang cerdas gitu. Persis. Psikologi yang efektif. Jadi kalau kita simpulkan ya, kuncinya itu hindari serangan langsung ke ego orang lain dengan bilang Anda salah. Ganti pendekatannya. Iya, ganti dengan mengakui kemungkinan kita keliru. Tunjukkan rasa hormat yang tulus pada sudut pandang mereka, terus ajak mereka periksa fakta bareng-bareng. Dan ini bukan tanda kita lemah, tapi justru nunjukin kecerdasan sosial kita. Kayak pepatah Tiongkok gitu ya. Dia yang melangkah lembut berjalan jauh. Betul. Mencapai tujuan lewat pemahaman, bukan paksaan. Lebih efektif. Nah, sebagai penutup, mungkin ya, ada sesuatu buat Anda, pendengar, renungkan. Iya, coba deh inget-inget lagi. Dalam seminggu terakhir ini aja. Pernah nggak Anda tergoda banget, atau mungkin malah udah kelepasan, bilang ke seseorang, kamu salah soal itu? Pasti pernah lah ya, sesekali. Nah, sekarang coba bayangin skenario itu lagi, tapi kali ini Anda pakai pendekatan Carnegie tadi. Anda bilang, saya kok mikirnya beda ya, tapi bisa jadi saya yang salah nih, coba kita cek bareng deh. Kira-kira apa ya bedanya nanti? Hasil akhir percakapannya atau mungkin hubungan Anda sama orang itu bakal gimana ya? Nah, itu dia. Coba direnungkan dampak kecil dari perubahan pendekatan ini. Bisa jadi besar loh efeknya.